Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Smart People yang nampaknya pada sudah siap untuk mengikuti Morning Stock Picks pagi hari ini. Smart People, perkenalkan nama saya Ilham sebagai Technical Analyst di RHB Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan, kami akan memaparkan informasi pasar dan juga stock picks untuk hari ini. Nah, agar lebih seru lagi, hari ini Smart People makan apel sambil ngechat. Smart People, bisa tolong ketik MSP di kolom chat agar saya tahu Smart People juga sudah pada siap untuk mengikuti Morning Topics pagi ini. Sekarang Smart People kita akan membahas beberapa berita atau informasi tentang komoditas, transaksi asing, dan juga pertumbuhan sektor. Perlu diketahui, Smart People, kemarin emas ditutup masih positif sebesar 0,77% ke 3.315 per troy ounce. Adapun emas per gramnya yang naik juga sebesar 0,66% ke 1.776.682 per gram. Ada silver nih, Smart People, yang naik juga sebesar 1,42% ke 33.645, dan ada brand yang mengalami koreksi sebesar 1,34% ke 63,9 per barel. Ada gandum yang naik cukup signifikan, Smart People, sebesar 2,34%, ya, angka cukup cantik ya, 234 ke 556. Dan ada nikel yang mengalami pertumbuhan hampir 1%, kurang lebih 0,74% ke 15.595. Adapun berdasarkan aplikasi RHB Trade Smart ID, Smart People, kemarin ada 488 saham yang mengalami penguatan, ada 349 saham yang mengalami pelemahan, dan ada sekitar 238 saham yang stagnan. Kalau kita ngomong soal transaksi asing, ada net buy dan juga net sell. Net buy-nya terbesar dari saham BBCA sebesar 479,7 miliar. Ada saham Antam nih Smart People sebesar 258,8 miliar, dan selamat bagi Smart People yang sedang floating profit ya. Beberapa hari lalu saya juga merekomendasikan saham Antam, dan ada saham BBRI sebesar 143,6 miliar. Di satu sisi ada net sell ya, saham cuan yaitu 133,4 miliar, ada saham Pegeo sebesar 66,4 miliar, dan bagi Smart People selamat juga yang sudah membeli saham Pegeo, naik sangat tinggi ya Smart People. Dan saham Astra Internasional dengan ticker ASII sebesar 65,6 miliar. Kalau misalnya kita lihat ke sisi selanjutnya yaitu pertumbuhan indeks sektoral, ada basic materials yang bertumbuh sebesar 2,29%, ada healthcare ya yang bertumbuh sebesar 1,5%, dan ada properti dan juga real estate yang bertumbuh sebesar 1,33%. Berita sedikit yang sebagian besar mungkin semua people ketahui, kemarin Bank Indonesia juga cut rate ya sebesar 25 BPS menjadi 5,5%, yang ini menjadi katalis positif bagi market Indonesia juga. Sekarang kita akan mengulas terlebih dahulu market secara global nih. Bagaimana dengan Dow Jones Index? Sebentar, baik. Untuk Dow Jones Index kemarin ditutup terkoreksi Smart People ke level 41.860. Kami menilai untuk rentang pergerakan dari Dow Jones sendiri di antara 41.328 hingga 42.828 untuk indeks Dow Jones. Ini perlu dihati-hatikan atau dipertimbangkan ketika indeks ini berada di bawah MA 20-nya ya, ada potensi ke level support 41.328. Nah, sebelum kita masuk ke IHSG, kita akan mengintip sedikit ke rupiahnya. Kira-kira rupiah bagaimana ya? Untuk rupiah sendiri ya, kemarin ya masih bertahan atau menguat, ini ini weekly-nya. Untuk daily-nya ini hari Rabu ya ditutup menguat sebesar 0,12%.
Masih sama Smart People untuk analisis berdasarkan teknikal ya. Untuk target saya itu di 16.253 potensial rupiah mengalami penguatan. Dan ini bisa menjadi katalis positif juga untuk um, mengundang para investor asing masuk lagi ke pasar Indonesia. Dan sekarang kita intip-intip soal IHSG. Jadi Smart People IHSG ini masih berada sebenarnya di area resistennya ya, cenderung konsolidasi. Untuk rentang pergerakan hari ini yaitu berada di 6.900 atau 7.000-nya hingga 7.150. Namun yang jadi pertimbangan adalah ketika si IHSG hari ini berhasil menembus MA60-nya di area 7140, untuk rentang pergerakannya next-nya bisa ke 7.320 ya, potensial ke 7.320. Ada dua strategi smart people yang bisa kita lakukan apabila hari ini atau hingga minggu depan IHSG mengalami koreksi. Smart people bisa mempertimbangkan dan menunggu saham-saham yang berpotensi ya ketika IHSG menyentuh level supportnya di area 7.000. Namun apabila IHSG ya hari ini atau minggu depan juga mengalami kenaikan, Smart People bisa juga hold terlebih dahulu bagi saham-saham yang Smart People miliki atau bagi yang belum memiliki saham bisa mencari saham-saham yang lebih berpotensi ya dengan target IHSG kurang lebih potensialnya ke 7.320. Nah, Smart People, kita akan masuk ke stock picks hari ini. Namun sebelum itu, kita akan mengulas terlebih dahulu analisis yang kemarin Mas Falah bawakan. Ada saham Goto, ESA, dan juga TOWR. Untuk Goto sendiri kemarin entry buy-nya sekitar di area 70, untuk stop loss-nya di area 65 dan target profit pertamanya di area 75. Jadi bagi smart people yang kemarin sudah mengambil, ini masih sedang floating ya, diam di tempat dan bagi yang belum ini merupakan area entry dari Mas Falah kemarin. Ini bisa dipertimbangkan ya smart people untuk dalam jangka pendek. Nextnya saham ESA, ini kemarin entry buy-nya di area 620 ya bagi smart people yang sudah mengambil saham ESA ini lagi floating profit dengan target pertamanya di area 665. Ini cukup menarik sekali karena secara volume juga cukup tinggi ya untuk saham ESA. Nextnya TOWR. Untuk TOWR kemarin entry buy-nya di area 600, target profit pertamanya di 645. Nah, memang secara teknikal sendiri Smart People kalau misalnya kita lihat ini garis hijau-hijau apa itu Mas Ilham? Ini adalah moving average 10 ya jangka pendeknya. Ini masih di atas moving average 10, ini mengindikasikan bahwa saham TOWR pergerakannya masih ada potensi ke atas dengan target profit pertamanya di area 645. Nah, hari ini Smart People kita memiliki tiga pilihan saham yaitu SMIL, AMMN, dan TLKM atau Telkom. Ini kita ke saham SMIL dulu. Kalau misalnya saya dan juga rekan-rekan kantor bilang SMIL bikin smile ya. Hopefully abis analisis ini market SMIL khususnya ini bergerak hijau. Karena kami menilai saham SMIL ini untuk beberapa hari terakhir atau sepekan terakhir ini masih bertahan di atas area supportnya 248. Dan kemarin juga saham SMIL ditutup di atas MA10-nya. Ini mengindikasikan ada potensi kenaikan dari saham SMIL. Target profit pertamanya di 274 dengan potensi upside sekitar 5,38% dan target profit kedua di 290 dengan potensi upside sekitar 11,54%. Nah, perlu diketahui smart people, kalau kita lihat ya untuk pergerakan saham SMIL ini volatilitasnya cukup tinggi, jadi diperhatikan tolong untuk money management serta disesuaikan dengan trading plan dan juga profil risiko masing-masing. Selanjutnya kita ke AMMN ya. Ini juga masih bertahan di area supportnya di atasnya di 6650. Kami menilai saham AMMN ini masih ada potensi upside apalagi kemarin ditutup dengan volume hijau dan juga stokastik yang golden cross. Golden cross atau bullish crossing ini menandakan bahwa atau mengindikasikan bahwa pergerakan saham tertentu ya di sini case-nya adalah saham AMMN masih berpotensi mengalami kenaikan. Dengan target profit pertama di 7275, potensi upside-nya sekitar 5,43% dan di target profit kedua di 7875 dengan potensi upside sekitar 14,13% untuk saham AMMN. Next ya, kita ke saham Telkom. Untuk secara tren ya, Smart People kita bisa melihat garis
diagonal trend line ini mengindikasikan masih ada kenaikan dan kemarin juga saham Telkom ditutup positif ya, smart people. Kami menilai untuk target profit saham Telkom ini di area 2920 dengan potensi upside sekitar 6,18% ya. Dan juga target profit kedua di 3130 potensi upside-nya sekitar 13,82%. Dan jangan lupa smart people, jangan target profit saja yang kita set up, tapi juga ada stop loss-nya ya. Stop loss-nya untuk saham Telkom di area 2580. Baik, smart people, tadi saya lihat banyak sekali partisipasinya. Terima kasih banyak dan kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki banyak pertanyaan dan penasaran soal saham, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Kita akan diskusikan bersama ya. Ini ada dari Pak Usman ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas BRIS, Clio. Oke, kita akan bahas BRIS dan juga Clio. Untuk saham BRIS ini masih ada di area entry-nya ya. Saya sempat drop juga ya di grup Morning Topics. Mungkin bagi smart people yang memiliki sales bisa tolong ditanyakan. Kemarin saya ngedrop juga BRIS area entry-nya di 2940 dengan target profit pertamanya di 3130. Potensi upside-nya sekitar 6,46% ya. Dan target profit keduanya di 3350. Trading plan-nya masih sama ya Pak Osman dan juga smart people lainnya. Next-nya sebentar saya sepertinya ada yang kecoret. Saya coba reshare dulu. Next-nya kita ke saham Cleo. Untuk Cleo ini cukup menarik. Wah, ini target profit pertama ya Pak Usman untuk trading plan-nya. Namun pertanyaannya bagi yang belum bagaimana? Kita hapus terlebih dahulu ya untuk saham Cleo. Jadi smart people ada dua metode yang perlu smart people lakukan. Metode yang pertama adalah ini buy on support. Jadi bila saham Cleo ini mengalami koreksi, smart people bisa dipertimbangkan di area 1350 masih sama ya untuk trading plan-nya. Namun bila saham Cleo ini mengalami kenaikan melebihi area 1445, smart people bisa buy on breakout ya dengan target profit pertamanya di area 15.35 ya smart people, dan target profit keduanya sorry stop loss-nya dulu di area kurang lebih 1360. Terus target profit keduanya di area 1665. Jadi ada dua metode yang bisa diaplikasikan untuk saham Clio. Nextnya, semoga terjawab Pak Usman. Nextnya Pak Haryanto. Pagi-pagi gimana dengan BBYB dan Elsa? Kita ke BBYB. Untuk BBYB ini masih berada di area supportnya ya, Pak Haryanto. Ini perlu diperhatikan kembali bila ya, dengan catatan bila saham BBYB bisa bertahan di atas 254, maka ada potensi saham BBYB ini mengalami kenaikan ya dengan target profit pertamanya kurang lebih di area sekitar 270 dan target profit pertamanya di area sekitar 288. Namun, bila saham BBYB bergerak turun ke bawah melebihi 254, ini masih ada potensi penurunan yang cukup dalam. Bisa diperhatikan di area sekitar 230 ya untuk saham BBYB untuk membeli buy on support. Nextnya kita ke saham Elsa atau Elnusa sebentar. Untuk Elsa sendiri nampaknya masih konsolidasi ya, masih cenderung sideways kalau bisa digambarkan kurang lebih di area sini, smart people. Smart people bisa memiliki dua strategi. Kalau bagi smart people yang memiliki profil risiko konservatif ini bisa menunggu di area 500-nya ya dengan target profit sekitar 535, target profit pertama dengan potensi upside sekitar 7%, dan target profit kedua kurang lebih di area 575 ya, 15%-nya. Level stop loss-nya di area 466 untuk saham Elsa. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Izin tanya TAPG. Ini cukup menarik. Saya sempat juga sharing untuk TAPG dan TP1 sudah lewat. Nextnya masih menunggu di TP2.
Ini juga kalau smart people yang melihat ya, melihat untuk trading plan-nya, sebenarnya saya di area-area sini nih saya analisis dan saya menggunakan metode Fibonacci retracement. Nah, bagi smart people yang sempat mengikuti kolaborasi kelas saya dengan cerita ini juga belajar tentang Fibonacci, ini sudah touch atau menyentuh 61,8%-nya dan sudah di TP1 nextnya di 990. Nah, bagaimana bagi kita yang belum memiliki saham TAPG? Ini bisa diperhatikan di level 935-nya ya untuk TAPG. Dengan target profit pertamanya di area 990 masih sama dan target profit keduanya di area 1060. Ini garis-garis apa sih Mas Ilham? Ini adalah garis-garis Fibonacci ya, Smart People untuk saham TAPG. Nextnya, semoga terjawab Bu atau Pak Haswa. Pagi Pak Endik, minta tolong assist. Oke, kita ke aspirasi hidup Indonesia. Nah, ini sempat ada yang bertanya juga ya dari salah satu sales dan juga klien mengenai saham ESIS. Ini trading plan-nya masih sama. Entry buy yang cukup optimal, saya analisis berdasarkan teknikal, yaitu di area 520 ya untuk target profit pertamanya di area 555 yang angka cukup cantik ya, 555 dan target profit keduanya di area 585 dengan potensi upside sekitar 12,5% untuk ESIS. Semoga terjawab, Pak Endik. Kemudian Pak Ikhlas, Raja dan Pegeo. Ini Raja, kita akan intip-intip saham Raja. Nampaknya saham Raja sendiri ini trading plan sebelumnya ya. Saham Raja sendiri masih konsolidasi ya, kurang lebih di area saya coba clear terlebih dahulu biar lebih enak dilihatnya ya, smart people. Area sideways-nya di antara 2080 hingga 2280. Jadi gini smart people, bagi smart people yang percaya bahwa saham Raja ini memiliki pergerakan atau potensi pergerakan cukup baik, selama saham Raja ini berada di atas 2080 bisa dipertimbangkan untuk di trading kan dengan target profit pertama ya kurang lebih di area 2280, level stop loss-nya di area 2060, target profit keduanya bisa di area 2490 hingga 2500 untuk saham Raja. Namun bagi smart people yang memiliki profil risiko lebih konservatif bisa ditunggu di area supportnya di area 2080 saham Raja. Nextnya saham Pegeo. Ini yang cukup menarik ya, smart people. Nah, beberapa waktu lalu saham Pegeo mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau misalnya saya diskusi dengan tim riset, juga ada sebuah proyek di Sumatera Selatan ya untuk saham Pegeo yang mulai berjalan. Namun secara teknikal sebelum news itu keluar atau informasi itu keluar, ini saham Pegeo sebenarnya sudah ada tanda-tandanya ya, smart people. Kemarin habis breakout, kemudian retrace. Dan untuk trading plan-nya sampai Geo sudah target profit kedua. Nah, bagi yang belum bagaimana, kita akan lihat dulu secara Fibonacci. Kita menggunakan Fibonacci juga ya, Fibonacci eksternal. Untuk potensi saham Pegeo, sebenarnya saham ini sedang berada di area level Fibonacci-nya dan juga sama di area resisten pada 7 Mei 2024. Nextnya bagaimana Pak Ilham untuk saham Pegeo? Jadi begini Smart People, kalau saya menilai saham Pegeo ini kenaikannya cukup signifikan. Ini untuk trading plan atau area level entry yang cukup optimal di 1260. Kenapa? Karena risknya lebih rendah dibandingkan smart people mengambil saham Pegeo-nya sekarang. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah saya tidak boleh, Pak Ilham, mengambil saham Pegeo sekarang? Boleh, boleh, karena keputusan beli dan jual itu di tangan smart people masing-masing. Namun, kami menilai risikonya lebih tinggi dibandingkan smart people menunggu koreksi terlebih dahulu dari saham Pegeo di area 1260-nya ya. Kurang lebih target profit pertamanya di area 1365 dan target profit keduanya di area 1475 untuk saham Pegio ya. Karena ini cukup rawan koreksi juga saham Pegio Smart People. Nextnya kita ke Baby dan Yuti. Untuk Baby
Ini beberapa kali saham baby juga ditanyakan ya bagi smart people. Nextnya saham baby, ini trading plan-nya masih sama. Sebenarnya sudah mencapai target profit pertama di 356, namun bagi smart people yang belum memiliki saham baby, selama masih di atas level 362 ini bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan. Kita bergeser dulu ya, smart people, kalau misalnya level entry-nya di saat-saat ini ya, target profit pertamanya di 398 ya, kurang lebih dengan potensi upside sekitar 5%-an dan target profit keduanya di area 424 ya untuk saham baby. Selain saham baby, ada pertanyaan dari UNTR. Kemarin saya intip-intip juga, sepertinya cukup menarik juga saham UNTR. Nah, ini Smart People. Ini trading plan. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena saya juga sudah membuat trading plan dari saham UNTR. Jadi area 21850 ini cukup optimal untuk saham UT dengan catatan ketika saham UT ini berada atau melebihi di bawah level 21225, better Smart People dan kita semua ya bisa mencari saham-saham berpotensi lainnya. Untuk UT sendiri atau UNTR, target profit pertamanya di area 22950 ya, smart people dengan potensi upside hampir 5% dan target profit keduanya ada di area 24.025 ya, dengan potensi upside hampir 10%, tepatnya 9,83%. Kemudian ini semoga terjawab Pak Dedi, kita ke Pak Tengko Kwi, tolong HMSP. HMSP juga ada sambil ngobrol sama rekan kerja saya di kantor melihat-melihat HMSP ya kita ngomongin HMSP. Kenapa kita ngomongin HMSP? Jadi resisten HMSP yang sebelumnya di area 615 dan ketika resisten ditembus akan menjadi support. Jadi untuk saham HMSP sendiri, selama berada di atas area 615 ini bisa potensi untuk trading ya smart people dengan target profit pertama ini kita ambil di area 670, level stop loss-nya di area 590 dan target profit keduanya di area sekitar 12,7%. Nah, yang menarik smart people, mungkin sebagian besar smart people seringkali melihat metode XABC saya. Ya. Kalau misalnya KMSP sendiri kami nilai ya ini ada potensi XABC. Ini lebih ke target jangka menengah ya smart people. Ini X, ini A, ini B, dan ini C. Kurang lebih target profitnya sama ya antara 710 dan area 725. Kurang lebih area-area target profitnya seperti itu untuk saham HMSP. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Pagi Pak, mohon PTBA. Oke, PTBA. Untuk PTBA ini nampaknya ya kemarin mengalami koreksi level stop loss-nya di area kurang lebih 2740. Sebenarnya saat ini sampai TBA juga berada di area supportnya ya Smart People. Bagi smart people yang belum memiliki saham PTBA, sebentar kita delete terlebih dahulu. Ini area supportnya di area 2780, target profit pertamanya di 2850 dan target profit keduanya di 2930. Bagi smart people yang memiliki pertimbangan untuk membeli saham PTBA ya, ini kalau kita lihat ya, target profit pertamanya di 2930 smart people. Sekitar 5%-an kalau misalnya di 2850 ternyata cukup kecil ya 2% untuk jangka pendek. Target profitnya di 2930, level stop loss-nya di area 2650 dan target profit keduanya kurang lebih di area 3050 untuk saham PTBA Smart People. Next-nya kita ke saham sebentar. BRIS sudah ya SMGR. Baik, kita ke saham SMGR. Nah, SMGR ini kalau secara teknikal ini bahasanya pin bar ya. Ada yang bilang candlestick pin bar. Bahasa atau kata lainnya hammer ya. Ada yang pin bar, ada yang hammer. Dan ini berada di atas area MA 10-nya. Ini juga berada di area supportnya di 2520. Nah, smart people, untuk saham SMGR ini selama berada di area atas 2520 bisa dipertimbangkan ya dengan target profit pertamanya di 2740 dan target profit keduanya di 2900 ya. Level stop loss-nya itu di area 24
20 ya. Target profit keduanya dengan potensi upside sekitar 12,86%. Kenapa saham SMGR saya bilang cukup menarik? Ini karena volumenya cukup tinggi juga, RSI-nya secara tren juga ada potensi golden cross, stokastiknya juga potensi golden cross. Ini cukup bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan dalam jangka pendek. Kemudian BMTR dari Pak Teddy, bagaimana? BMTR atau Global Mediacom? Baik, untuk BMTR sendiri, nah ini sedikit bocoran untuk BMTR. Jadi pada tanggal sekitar 19 Mei kemarin ya, sudah breakout dan sudah TP2. Ini kita coba sampingkan sedikit ya TP2-nya. Smart People, ini sudah break ke area 157 dan mengalami koreksi dan bertahan di atas 146-nya. Ini cukup baik Smart People, ini bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan dalam jangka pendek sampai MTR. Di level 157 target profit pertamanya sekitar 5,37% dan stop lossnya di area 141 ya Smart People. Dan target profit keduanya di area 168. Nah, kenapa saya bilang cukup menarik tadi ngomongin apa sih breakout dan sebagainya macamnya retrace karena smart people ada sebuah metode atau strategi secara teknikal analisis yaitu break and retest strategi ya. Ketika harga break terus mengalami retrace atau koreksi, kemudian ada indikasi kenaikan atau seperti misalnya candle hammer ini masih ada potensi saham BMTR atau saham-saham tertentu mengalami kenaikan dengan metode break and retrace. Nah, Smart People, sepertinya market dikit lagi akan buka. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan sebagai kesimpulan, IHSG hari ini masih cenderung konsolidasi. Stock pick hari ini ada saham SMIL ya yang bikin smile ya, saham AMMN dan juga saham Telkom. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Kami juga ingin mengingatkan Smart People bisa menikmati fitur Arrow di aplikasi RHB Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan karena terdapat fitur-fitur seperti kondisi tren, support and resistance, dan sebagainya macamnya. Selain itu, kami ingin juga mengingatkan Morning Stock Picks atau MSP diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Perlu diketahui, Smart People juga bisa melakukan trading waran terstruktur, ada call dan juga put. Nah, untuk info selengkapnya bisa di aplikasi RHB Smart ID atau di websitenya waranindonesia.co.id. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Smart People yang sudah uh, berpartisipasi dalam tanya jawab ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Smart ID, easy, quick, smart.